satu sosok perempuan, sosok perempuan, tapi itu bukan dari leluhur saya, bukan, nggak tahu siapa. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, izinkan hamba untuk cerita ini dikemas ke hamba-hambamu, ya Allah. Jadi itu perempuan ditarik rambutnya, ditarik entah sama apa, tapi itu rambut ngangkat semua, terkelupas, dia ngejerit dan dia hidup lepas gas. Astagfirullahaladzim. Dan si perempuan itu selalu bilang, ampuni saya, tobat, saya mulai sekarang kalau saya diizinkan lagi untuk melakukan kebajikan, saya akan tutupi rambut saya. Mungkin logika saya, mungkin berarti selama hidupnya dia tidak berhijab, tidak berjilbab, tidak ditutupin. Jadi begitu terus, dia tarik, putus, klotok semua, ya Allah. Emang sadis itu nggak bisa ceritain. Itu ternyata bukan dongeng ya, bukan dongeng. Memang mungkin Allah mewajibkan setiap muslimah, siapapun dia, harus ditutupi, karena katanya kan kalau menurut ulama begitu kan ya, nggak boleh ada sehelai rambut pun yang diperlihatkan kepada bukan mahramnya kan. Mungkin cuma yang jelas perempuan itu berteriak hanya itu, ampun, saya janji kalau saya diberikan kesempatan lagi akan saya tutupi rambut saya. Dia hanya ngomong gitu, dan terus berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Murni Termati, channel inspiratif. Kali ini seperti cuplikan tadi ya, kita akan bahas tentang batasan aurat wanita. Sebuah pengalaman mati suri adalah pengalaman yang luar biasa dan tidak semua orang mengalaminya. Dan sangat beruntung sekali kita hari ini bisa mendengar pengalaman dari seorang yang telah mati suri selama 12 jam. Dan pesan-pesan yang beliau sampaikan termasuk diantaranya adalah tentang menutup aurat. Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai batasan-batasan aurat laki-laki dan aurat perempuan, tapi pada kenyataannya semuanya berujung pada satu kesimpulan, yaitu laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat. Perintah menutup aurat itu sendiri tertuang dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu lebih baik agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat An-Nur ayat 31 juga ditegaskan tentang menutup aurat. Tetapi penegasan ini lebih kepada agar muslimah menahan pandangan, menahan malu, dan juga membatasi auratnya kepada orang yang bukan muhrimnya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka. Adapun syarat-syarat menutup aurat: 1. Pakaian tidak menerawang. Yang kedua, pakaian itu juga tidak terlalu sempit sehingga menampakkan likup-likup tubuh wanita. Yang ketiga, wanita tidak boleh memakai wewangian yang sangat mengundang hasrat dari kaum lelaki. Sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa asbabun nusul dari surat Al-Ahzab ayat 59 ini terjadi ya
situasi sosial pada masa itu tidak aman untuk para wanita. Di Madinah saat itu banyak sekali orang fasik yang mengganggu kaum perempuan. Sementara kebiasaan pada saat itu adalah kaum perempuan ketika malam keluar untuk membuang hajat. Hal itu dapat dimaklumi karena pada masa itu tempat hajat itu jauh dari rumah daripada masa Nabi saat itu. Dan biasanya malam-malam itu para wanita bersama para budaknya diantar ya untuk buang hajat. Nah, orang-orang fasik ini mengganggu karena tidak ada perbedaan antara para budak dan wanita merdeka. Ya akhirnya mereka dua-duanya diganggu, dan para kaum muslimin ini juga kaum muslimah ini ikut diganggu. Lalu supaya aman tidak diganggu, Allah pun menurunkan ayat ini agar menjadi pembeda antara kaum budak dengan kaum yang ada antara wanita budak dan wanita yang merdeka pada masa itu. Nah, dari asbabul nuzulnya saat itu surat Al-Ahzab ayat 59 ini ya turun untuk melindungi wanita dari gangguan laki-laki fasik. Batasan aurat itu sendiri untuk perempuan ya seluruh tubuh kecuali area muka dan telapak tangan ya. Kalau untuk laki-laki dari dada sampai ke lutut. Nah, teman-teman semua, mari kita sebagai seorang muslimah kita tutup aurat kita untuk kehormatan kita ya. Dan ingat, ketika kita menutup aurat kita itu kita mengurangi beban tanggung jawab dari ayah kita, dari saudara laki-laki kita, dari saudara laki-laki ayah kita, anak kita. Ketika kita membuka aurat itu besok yang akan mempertanggungjawabkannya adalah bapak kita, kemudian paman kita ya dari asal ayah, kemudian saudara laki-laki kita. Jadi kalau kita memang sayang kepada mereka, saudara-saudara kita ya, bapak kita tunjukkan rasa sayang kita dengan kita menutup aurat. Mari kita tutup aurat kita, karena dengan menutup aurat itu kita adalah menjalankan salah satu dari perintah Allah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya dari tayangan video tadi dan juga penjabaran yang tadi sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.